Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bolo. Kali ini saya mau review pertandingan final Piala AFF antara Indonesia melawan Thailand. Sebelumnya selamat Indonesia sudah lolos ke final ya. Kali ini final yang ke-6 untuk Indonesia. Nah, ini sudah 5 kali gagal. Jadi yang ke-6 ini semoga nanti berhasil. Setelah dengan penuh kerja keras, penuh perjuangan, dan banyak keberuntungan, akhirnya bisa lolos ke final melawan Thailand. Oke, langsung aja. Yang saya mau bahas di sini, yang pertama saya akan mau bahas ini line up nanti yang kemungkinan akan diturunkan melawan Thailand. Nah, Indonesia sendiri sama halnya dengan Thailand, kehilangan bek kirinya. Ada Pratama Arhan yang terkena akumulasi kartu kuning ternyata waktu lawan Singapura itu di menit-menit akhir nggak tercatat di ini kemarin baru dikonfirmasi sama pelatihnya Indonesia Sintayong, ternyata menit akhir itu Arhan kena kartu kuning, jadi akumulasi kartu leg pertama ini tidak akan bisa bermain. Sama halnya dengan Thailand yang kehilangan bek kirinya nomor 3 itu namanya Teraton kalau nggak salah itu dia termasuk eksekutor bola mati juga di Thailand, jadi mainnya cukup bagus. Bisa dibilang kalau ada yang bilang keuntungan, ya nggak juga, karena Thailand mainnya cukup kolektif. Jadi selain itu Thailand juga kehilangan kiper. Nah, kipernya kemarin cedera waktu melawan Vietnam di leg 2 itu kalau nggak salah cedera lutut, jadi nggak bisa main. Babak 2 digantikan kiper cadangannya. Jadi apakah ini bisa jadi keuntungan buat Indonesia? Bisa jadi, tapi ya bisa jadi enggak. Karena Thailand mainnya bagus dan Thailand ini levelnya, tingkatannya itu mungkin beberapa tingkat di atas timnas Indonesia sendiri. Dan ini juga debut pelatih. Nah, pelatihnya Pak Sintayong ini baru setahun menangani timnas Indonesia, sedangkan untuk Mano Polking, ini pelatihnya Thailand, itu baru 3 bulan. Datanya itu baru 3 bulan melatih timnas Thailand. Jadi ini event pertama kedua pelatih. Nah, ini cukup dinantikan. Indonesia, Thailand. Bisa dikatakan ini final idaman. Kenapa bisa begitu? Indonesia ini selama 4 kali pertandingan grup sama 2 kali semifinal itu menjadi tim tersubur dengan 18 gol, kebobolan 7. Sedangkan Thailand ini nggak main-main bolo. Itu menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Hanya 1 kali kebobolan selama 6 pertandingan. Dan memasukkan 12 gol. Jadi kalau di total sebenarnya rata-rata selisih golnya sama, 11 gol. Nah, ini kita patut nantikan nanti finalnya nanti malam ini syutingnya kan pagi. Jadi seperti apa ini pasti seru. Oke, terus saya mau bahas itu formasi mungkin nanti yang akan digunakan. Formasinya Thailand sama Indonesia ini karena final, saya merasa kemungkinan kedua pelatih ini akan cukup berhati-hati. Jadi pola yang digunakan akan tidak jauh beda dengan pertandingan semifinal sebelumnya. Itu kemungkinan akan sama-sama menggunakan 4-5-1. Nah, kalau Thailand ini memang dari awal sudah strikernya cuma 1, 4-5-1 formasinya. Tapi kalau Indonesia kadang berubah-ubah, bisa 4-3-3, bisa 4-2-3-1. Nah, Sintayong ini termasuk yang suka-suka berganti taktik, jadi melihat situasi seperti apa nanti taktiknya berbeda. Nah, sama dengan halnya Thailand itu selama gelaran Piala AFF ini itu
hanya kalau saya catat itu 2 kali merubah taktik. Dia kemarin di semifinal waktu babak pertama di leg kedua melawan Vietnam itu formasi 4-5-1, sedangkan saat pergantian babak di babak kedua karena sudah unggul 2-0 di leg pertama, merubah formasinya jadi 5-4-1. Nah, ini cukup menarik, hampir sama dengan Indonesia ketika Indonesia memasukkan Elkan Bagot di babak kedua itu, formasinya berubah menjadi 3 back tengah. Nah, ini menarik bolo, sungguh menarik ini. Jadi antusiasme para supporter, kedua supporter timnas ini, terutama Indonesia ya, ini cukup euforia melaju ke final. Sudah lama ini belum pernah juara AFF ini Indonesia bolo. Oke, kalau gitu saya mau bahas ini dari segi permainan. Nah, berkaca dari semifinal kemarin Indonesia melawan Singapura, sebenarnya Indonesia tidak bermain begitu baik selama melawan Singapura 2 leg. Beda halnya dengan saat Indonesia melewati fase grup, itu permainannya jauh lebih bagus daripada ketika semifinal. Mungkin ya karena menurut saya sendiri memang beban di semifinal ini karena kan ini lanjut atau pulang, nah, berhasil atau enggak, hitungannya kan seperti itu. Jadi cukup berhati-hati. Indonesia, Thailand sendiri juga seperti itu, meskipun di grup dia mainnya cukup bagus, ketika melawan Singapura, ketika melawan Vietnam itu dia cukup berhati-hati juga. Bisa dilihat permainannya bertahan dengan 2 gol di leg pertama itu, serangan balik aja bolo, 2 gol itu serangan balik, jadi selebihnya itu Thailand bertahan. Nah, di sini saya yang mau menyoroti, Thailand ini permainan secara kolektifnya cukup bagus sebenarnya. Jadi 4-5-1 Thailand yang sering digunakan itu cukup bisa menangkal serangan-serangan yang dilakukan tim lawan. Itu kenapa Thailand hanya baru kebobolan 1 gol. Jadi bukan masalah kipernya yang nanti malam yang diturunkan kiper pelapis, tapi karena kesatuan dari timnya sendiri bermainnya itu cukup kompak. Jadi itu yang membuat Thailand sukar kebobolan. Kalau Pak Sintayong sendiri itu sudah berhasil merubah timnas kita itu jadi menyerang. Menyerangnya itu cukup bagus. Nah, Indonesia itu di bawah Pak Sintayong itu sering melakukan high press. Nah, jadi pemainnya itu maju, pressing mulai dari depan. Tapi yang saya soroti itu biasanya pemain belakang dari timnas Indonesia sendiri cukup saya lihatnya kurang cepat untuk ikut maju untuk pressing itu. Jadi kadang ada gap antara pemain tengah Indonesia dengan pemain barisan belakangnya. Itu yang kadang dimanfaatkan oleh lawan ketika serangan balik, dia akan memanfaatkan celah kosong itu. Ini yang patut diwaspadai. Terus saya juga banyak baca di berita, terus komentar dengan teman-teman, cerita-cerita. Banyak yang menilai Indonesia itu sering kehabisan tenaga di babak 2. Ya memang seperti itu. Apakah tim lain seperti Thailand, Vietnam, Singapura itu juga, kenapa kok nggak kehabisan tenaga? Apakah tenaga mereka lebih? Saya menjawabnya itu sebenarnya sama aja tenaganya. Cuma timnas kita itu gaya bermainnya masih kurang kolektif dibandingkan dengan timnas negara lain seperti Thailand, Vietnam. Kalau dilihat Thailand versus Vietnam kemarin selama 90 menit itu jual beli serangannya cukup intens. Jadi bisa dibilang tenaganya nggak habis kok.
tetap ada. Karena apa? Bermainnya itu secara tim, bukan individu. Nah, di sini saya melihat sedikit celah dari kelemahan timnas kita Indonesia. Itu kenapa kok tenaganya babak kedua sering kedodoran. Karena selama ini yang bermain ketika saat Indonesia melakukan serangan itu hanya pemain tengah dengan pemain depan saja yang jaraknya dekat. Itu tadi yang saya bilang. Jadi pemain belakangnya itu istilahnya gandol bolo. Jadi kalau begitu sudah menyerang semua nih, kena serangan balik. Nah, ketika baliknya itu perlu tenaga ekstra gitu. Jadi itu yang buat timnas kita babak kedua biasanya agak sedikit ngos-ngosan. Kalau saya lihat di Thailand sendiri, bisa dilihat waktu lawan Vietnam itu, ketika Thailand itu menyerang, backnya pun ikut maju. Jadi pemain bertahannya Thailand itu ikut maju sampai hampir ke garis tengah. Itu jadi meminimalkan jarak antar pemainnya. Jadi kita itu harus meniru cara bermain seperti itu. Kalau ingin menjadi Raja Asia Tenggara atau Raja Asia, jadi harus permainan itu harus rapat. Kalau bolo lihat di luar seperti Manchester City, Barcelona, Chelsea, klub-klub juara ini, itu bisa dilihat itu jarak antar pemainnya itu sangat rapat. Jadi ada kombinasi-kombinasi antara 2 sampai 3 pemain saling oper. Jadi nggak menghabiskan tenaga. Kalau di timnas Indonesia bisa dilihat pemain seperti Irfan Jaya, seperti Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, itu lebih sering aksi dribbling bola sendiri. Jadi memang kemampuannya dribblingnya cukup bagus, saya nggak memungkiri itu. Jadi karena dribbling bolanya itu bisa melewati 1 pemain, 2 pemain. Kalau 2 pemain sudah ngos-ngosan lah. Jadi ketika melewati 2 pemain berhasil itu, biasanya tendangannya itu agak nggak fokus, jadi melebar ke atas atau ke samping. Jadi seperti itu. Karena apa? Tenaganya sudah habis, seperti itu. Jadi pergerakan pemain timnas kita itu kurang yahut bolo, kalau saya bilangnya. Jadi itu yang menyebabkan babak 2 itu ngos-ngosan. Terlalu banyak berlari tapi nggak ini mencari tempat untuk saling passing gitu. Nah, bukan. Jadi berlari seperti umpan ke sana, umpan terobosan ke sana, lari ke sana. Jadi baliknya itu agak susah, jadi seperti itu. Seharusnya itu yang saya mungkin perlu dibenahi sedikit oleh Pak Sintayong itu, yaitu tadi kolektivitas antar pemain, jarak pemain itu bisa lebih dekat. Jadi passing-passing yang seperti ini nih. Saya ingat golnya siapa ya? Witan waktu Indonesia melawan Singapura di leg pertama, gol pertama. Nah, itu dari Asnawi ke Witan kan ada, kalau nggak salah, kerjasama menarik 2 orang ini dari sayap kanan, itu umpan 1-2 balik lagi ke Witan nendang gol. Nah, sebenarnya itu yang perlu dilakukan Indonesia, kerjasama 1-2 saling, kan itu dekat jaraknya, nggak terlalu jauh, sekitar 4-5 meter lah. Jadi kerjasama seperti itu perlu sering dilakukan. Itu kalau pengen ini bisa menang melawan Thailand bolo. Thailand sendiri itu bisa dilihat kalau main itu cuma kerjasama biasanya 3 orang, dia 3 orang saling passing muter gitu. Kalau nggak bisa ke depan, dia oper dulu ke belakang. Di Indonesia sendiri itu jarang, kalau misalnya sudah deadlock ini ya, deadlock mau ke depan nggak bisa nyerang, biasanya yang paling sering itu umpan panjang. Umpan panjang ini sudah, kalau di era modern itu sudah agak kuno. Kok modern tapi kuno ya. Iya, karena itu menghabiskan tenaga. Jadi pemain depan itu, pemain sayap jadi sering berlari, karena kalau umpannya pas sih nggak apa-apa, nggak usah banyak berlari, tapi seringkali umpannya kejauhan, jadi berlari itu tadi.
yang membuat tenaganya lagi-lagi cepat habis. Nah, kalau di Indonesia, timnas Indonesia sendiri, saya menyoroti yang paling bagus selama turnamen ini itu Dewangga. Nah, Dewangga ini sudah cukup bagus. Jadi dia ketika pemain Indonesia menyerang, dia ikut naik sampai ke garis tengah. Nah, seperti waktu golnya melawan Singapura di leg 2, golnya Ezra Walian. Itu ketika kipernya Singapura melakukan tendangan dari gawang, itu Dewangga berhasil memotong di tengah, kemudian dioper dan jadi gol. Nah, itu bagus Dewangga. Seharusnya pemain kita itu, yang pemain bertahan itu ikut maju ke depan gitu loh, Bolo. Saya pengennya seperti itu. Tapi mungkin Pak Sintayong itu sudah menginstruksikan seperti itu. Hanya saja ya mungkin karena kita belum terbiasa dengan sistem seperti itu. Ya wajar lah, Bolo. Namanya juga pemain dengan banyak karakter ya, nggak bisa jadi satu. Kan ini juga timnas Indonesia ini tim yang baru. Jadi pemain-pemainnya itu kan baru. Cuma tersisa Evan Dimas sama Farudin dari pagelaran Piala AFF 2016. Selain itu kan muka-muka baru. Kalau Thailand masih banyak yang pemain lama. Jadi kekompakannya itu sudah cukup bagus. Sebenarnya kalau tim ini dipertahankan, saya yakin Indonesia itu mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun itu bermainnya lebih bagus lagi. Nah, itu dari situ bisa disimpulkan sebenarnya Indonesia ini sebenarnya mainnya cukup bagus. Cuma harus sedikit lebih pintar karena lawannya ini Thailand. Jadi pertandingan nanti kalau ditanya Indonesia bisa menang nggak? Bisa, dengan catatan mainnya harus lebih pintar dengan Thailand dan juga harus butuh keberuntungan. Indonesia itu sering dinaungi keberuntungan, Bolo. Jadi ya semoga saja nanti Indonesia bisa menang, asal mengurangi ini aja, sering margin errornya kesalahan sendiri itu sering salah umpan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Yang jelas pokoknya umpannya harus pas. Kalau dilihat persentase, saya lihat kemarin persentase umpannya dari pemain-pemain Thailand itu passing akurasinya itu di atas 80%. Kalau Indonesia cuma 70%, bayangkan. Itu gap yang cukup jauh. Jadi harus nanti ke depannya kalau berhasil harus lebih baik dari segi umpan itu biar jadi stamina nggak ngos-ngosan di babak kedua. Nah, sekarang kalau ditanya Mas Rigan jago mana? Indonesia apa Thailand? Saya sebagai pengamat netral. Jadi ya yang bagus mainnya yang menang. Kalau yang bagus mainnya Thailand, ya Thailand yang menang. Tapi kan selama Indonesia itu tadi bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan, terutama bola-bola mati yang sering jadi kesalahan itu, insya Allah Indonesia bisa menang juga. Thailand buktinya kerepotan lawan Vietnam itu. Waktu Vietnam sering nyerang melalui tengah, melalui umpan terobosan-terobosan itu cukup kerepotan Thailand. Jadi Indonesia kan punya pemain-pemain cepat itu. Jadi baguslah. Semoga nanti malam Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi. Seperti kalau saya bilang paling bagus seperti lawan Malaysia. Jadi nyerangnya itu bagus, bertahannya juga meskipun nggak terlalu bagus, tapi kesalahannya sedikit gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, nanti kita preview lagi leg 2. Semoga Indonesia bisa menang Piala AFF untuk pertama kalinya di tahun baru ini nanti, Bolo. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.